Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, pada penjelasan kali ini kembali saya akan mengulas tentang bagaimana caranya kita agar bisa diberikan pemahaman dan pengetahuan untuk dapat mengenal diri, ya, mengenal diri sendiri, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ketika kita beribadah, jasad kita, badan kita ini dilihat oleh manusia, kemudian batin kita atau kolbu kita mi'raj menghadap Allah. Baik, penjelasan pertama atau ayat pertama saya akan mulai dari Quran surah An-Nur. Oke, surah An-Nur, surat yang ke-24 ayat 46. Allah berfirman, sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, jadi dari ayat ini terlihat dengan jelas bahwa kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Jadi ayat-ayat tersebut diturunkan, ya, diturunkan untuk dapat memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita bisa mengerti dan memahami konsep dasar dari pengenalan diri, ya, konsep dasar dari ma'rifatullah. Dan Allah memberi petunjuk bagi siapa ya yang Dia kehendaki pada jalan yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Quran surah Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Kemudian setelah kita memahami penjelasan ini, maka selanjutnya adalah Quran surah Al-Anfal ayat 8, ya. Maaf, surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Nah, ya. Jadi apabila kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan diberikan furqan atau kemampuan yang membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Nah, ya, jadi dari ayat ini kita diberikan pemahaman, ya, bahwa ketika kita beriman dan ketika kita bertakwa pada Allah SWT melalui pengenalan diri, maka kita akan diberikan oleh Allah SWT furqan, kemampuan di hati kita, di kolbu kita untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, mana yang hak dan mana yang batil. Ini sangat penting untuk kita bisa peka, ya, kolbu kita, hati kita, untuk mampu membedakan yang benar dan yang salah, ya. Mana petunjuk dari Allah dan mana petunjuk dari setan. Nah, inilah yang sangat penting sekali untuk kita bisa benar-benar fahami. Kemudian saya akan tampilkan Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Allah berfirman, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ketika kita mengenal diri, ya, berusaha untuk memahami Al-Quran dan mengkajinya, tidak sekedar membaca tajwidnya saja, tapi mengkaji tafsirnya atau artinya, kemudian kita mengamalkan, ya. Kemudian Al-Anfal ayat 29, ketika kita bertakwa maka Allah akan memberikan furqan. Nah, ketika mendapatkan furqan maka kita akan mendapatkan hikmah.
Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Al-Baqarah 269. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, ya. Betapa memang hikmah ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita akan diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya jelas ya. Orang yang memiliki akal sehat yang bisa berpikir mengenai kejadian-kejadian di alam sekitar, mengenai ya petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan untuk kemudian diikuti, untuk kemudian diamalkan. Ya. Orang-orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil pelajaran, ya. Jika akal tidak sehat tentu tidak bisa mengambil pelajaran, ya. Dia tidak akan mendapatkan hikmah dari petunjuk dan hidayah yang telah Allah berikan. Kemudian saya akan tampilkan Quran surah Al-Imran surat yang ketiga. Oke, ayat 81. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Oke? Ketika kita diberikan kitab dan hikmah, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Oke, datanglah seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu dan aku menjadi saksi bersama kamu. Nah ya, ketika kita memperoleh hikmah, ya, memperoleh furqan, maka Al-Imran ayat 81 Allah menyatakan bahwa apakah kamu setuju dengan menerima perjanjian denganku atas demikian itu, ya, atas petunjuk melalui kitab dan hikmah. Kita menjawab kami setuju. Nah ya, jadi atas arahan dan petunjuk surat ini kita semakin mengerti dan menyadari bahwa sebenarnya yang diberi petunjuk itu adalah diri batin kita. Yang diberi petunjuk itu adalah kolbu kita, ya. Yang diberikan hikmah, ya, kitab dan hikmah, sehingga kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah melalui Al-Furqan, ya, yang telah Allah berikan kepada kita, ya, dengan syarat kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Al-Anfal ayat 29. Nah, ini menjadi penting pemahaman ini sehingga kita bisa sama-sama mengerti bahwa jalan yang telah kita pilih adalah jalan yang benar, ya. Ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui petunjuknya, melalui hikmah yang telah Allah berikan, ya, Al-Baqarah 269, sehingga kita betul-betul peka dan mengerti terhadap setiap kejadian yang terjadi pada diri kita. Kemudian saya akan menampilkan Quran surah Al-A'raf, ya, surat yang ke-7 ayat 35. Allah berfirman, wahai anak-anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jika datang rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, ya, bukan dari kalangan lain, tapi dari kalangan kita sendiri, ya, maka yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, diceritakan ayat-ayat Allah, apabila ada yang mengadakan perbaikan, maka tidak perlu ada rasa takut padanya. Nah, dan tidak juga harus bersedih hati. Kenapa? Karena kita telah mendapat kitab dan hikmah. Nah, ya. Kita telah mendapatkan hikmah, kita telah mendapatkan kitab, ya. Kemudian ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan furqan, pembeda
yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, itulah yang menjadikan kita ini umat yang terbaik. Nah, umat yang terbaik kenapa? Karena kita telah mendapatkan apa yang Nabi wariskan, itu apa? Kitab. Nah, kitabullah. Kitab Allah. Nah, inilah yang menjadi penting dalam esensi pengenalan diri. Ya, di mana ketika kita beribadah, ya, mengingat Tuhan yang kita sembah ini adalah gaib, maka kita harus mampu membuka pintu kolbu kita, mampu membuka pintu mata hati kita, ya, sehingga alamnya sama. Nah, ya, melalui pengamalan ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian saya akan buka lagi Quran surah yang sama, Al-Baqarah ayat 44. Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Allah berfirman, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Nah, kita diperintahkan untuk memberikan pemahaman terhadap diri kita dulu, ya, memberikan mengajarkan diri kita, ya, mengajarkan diri untuk bisa paham terlebih dahulu, ya, baru kita mengajarkan orang lain. Jangan sampai ketika kita mengajarkan, kita sendiri belum mengerti dan memahaminya. Jadi Quran ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 44, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Nah, ya, Allah bertanya kembali pada diri kita. Mengapa kita sibuk menyuruh orang lain untuk beriman, untuk mengerjakan kebajikan sedangkan diri kita sendiri tidak? Diri kita sendiri tidak mengerjakannya. Nah, jadi kembali kepada diri kita masing-masing, ya, bahwa memang yang utama adalah kita mengerti, memahami dan mengamalkan petunjuk yang telah kita baca dari Quran, ya. Pengamalan ihdinas syiratal mustaqim, pengamalan pengenalan diri, ya, melalui Al-Furqan, pembeda. Nah, di sana kita bisa mengerti bahwa memang hikmah itu akan banyak kita dapatkan apabila kita rajin, ya, kita rajin mengkaji ayat-ayatnya. Kita akan diberikan energi, kekuatan untuk dapat bisa memahami dan mengerti melalui ayat-ayatnya. Nah, ya, tidak hanya sekedar membacanya saja, ya, membaca Arabnya, tapi kita memahami esensi dasar dari ayat itu sendiri. Ya, di sini, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Nah, ya, diri kita lupakan, kita sibuk menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus menyibukkan diri kita untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, keilmuan tentang pengenalan diri pada diri kita sendiri dulu, ya, diri mengajar diri. Nah, melalui bimbingan Allah SWT. Baik. Kemudian surah yang sama Al-Baqarah ayat 45 setelahnya, ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ya. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kita hanya menolong, ya, kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT dan tidak kepada yang lain. Ya, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, sumber dari segala sumber kekuatan, ya, tidak lagi kekuatan selain kekuatan Allah SWT. Maka kita minta kepadanya, kita minta pertolongan, ya, melalui pengenalan diri. Nah, kembali ke dalam, ya, kita tidak berdoa membaca, tapi kita berdoa itu mengingat kebesarannya, mengkaji ayat-ayatnya, mengamalkan ayat-ayatnya. Dan di sanalah kita akan mendapatkan hikmah, ya, kita akan diliputi cahaya hidayah Allah melalui kolbu kita sehingga kita peka, sehingga Al-Furqan itu peka, ya, dan dia dengan cepat bisa mengerti dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Dari sinilah pemahaman dari Al-Baqarah ayat 45. Kemudian di bawahnya lagi Al-Baqarah ayat 46, Allah berfirman,
mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, di sini di sini kembali Allah menegaskan bahwa memang kita haruslah memiliki keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Tuhan. Esensi setiap pembelajaran keagamaan itu harusnya semuanya diarahkan bagaimana caranya untuk bisa berhasil menghadap Allah, ya. Goalnya adalah untuk bisa berhasil bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti dari segala inti pembelajaran keagamaan, ya. Tidak sekedar berhubungan dengan fisikal semata, namun intinya adalah bagaimana ketika kita kembali kepada Allah itu selamat. Intinya ketika kita ya sudah habis waktu kita di alam dunia ini, kita bisa kembali dengan tenang. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan untuk itu, ya. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi keyakinan ini sangat penting sekali untuk kita bisa meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk kita bisa meniti dan mengerti esensi dari pengenalan diri, ya. Jadi ilmu laduni diri yang mengajarkan diri kita sendiri. Nah, melalui hikmah-hikmah yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan melalui qalbu kita, ya, melalui hati kita. Kemudian Quran surat Muhammad surat yang ke-47 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, ya, ketika kita mencari petunjuk, ketika kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghayati petunjuk tersebut. Ya, kita tidak boleh melanggar dari perintah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sehingga Allah bertanya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, betapa memang petunjuk keilmuan, ya, pedoman kita itu Al-Quran. Maka kita harus menghayatinya, ya. Tidak sekedar membaca, mengerti dan mengkaji, namun juga wajib menghayati dan mengamalkan. Sehingga betul-betul jalannya kita ini di alam dunia, aktivitas kita semuanya diarahkan untuk pengamalan Al-Quran. Ya, bayangkan kalau memang itu kita lakukan, betapa kehidupan kita akan luar biasa tenangnya, ya, luar biasa bahagianya. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Kita mengimplementasikan petunjuk Al-Quran, bukan pendapat manusia, tapi petunjuk dari Quran. Nah, itulah yang menjadi esensi penting dari pengamalan untuk dapat mengenal diri yang sebenar-benarnya. Kemudian di sini juga ketika kita sudah menghayati Al-Quran, ketika kita sudah menghayati pemahaman dan petunjuk yang telah Allah berikan, maka Quran surah lanjutan, ya, surah Muhammad ayat 25, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Nah, ya, jangan sampai ketika kita telah mendapatkan petunjuk, ketika kita telah mendapatkan cahaya hidayah Allah, ya, hikmah melalui Al-Furqan, pembeda tadi, maka kita jangan sampai berbalik arah, ya. Setelah kita mendapatkan petunjuk, setelah kita mendapatkan pedoman Al-Quran, nah, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka, ya. Setan merayu sehingga kita terlalu panjang angan-angan kita, ya. Kita bermimpi, namun usahanya tidak ada, ya. Yakinlah bahwa ketika kita
mengejar akhirat, maka dunia ini akan ikut. Namun sebaliknya, ketika kita mengejar dunia, maka akhirat akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu, pemahaman dan upaya mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh adalah sangat penting sebagai fondasi dasar kita untuk mampu mengenal diri yang sebaik-baiknya. Kita harus mampu menyepakati bahwa memang tubuh manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, kita harus sepakati dulu, ya, di mana jasmani dan rohani ini adalah terpisah, tidak menyatu. Ya, dia terpisah. Yang nyata dan yang tidak nyata itu tidak bisa menyatu, dia terpisah. Nah, ketika kita terpisah, ya, ketika itu sudah terpisah, sudah enak, ya. Ketika beribadah pun sudah nyaman, kita tidak ragu lagi. Ketika akan kembali kepada Allah pun juga sudah nyaman. Kenapa? Karena telah terpisah. Nah, berbeda halnya kalau menyatu. Kalau menyatu sakit kalau untuk dipisahkannya. Nah, ketika dia terpisah, maka sudah enak. Jadi pemisahan ini menjadi penting, bahwa memang esensi pengenalan diri, esensi diri mengajarkan diri sendiri, ya. Imam Mahdi, imam yang berimamkan terhadap diri sendiri. Nah, diri kita itulah yang memang harus kita latih sedemikian rupa sehingga dia peka untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Oke, saya kira demikian dulu pemahaman 10 ayat dari esensi dasar upaya kita bersama untuk bisa mengenal diri, ya, sebagai kenang-kenangan kita hidup dalam dunia ini untuk bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya. Terima kasih bagi yang mau mendengarkan. Semoga kita mendapatkan hikmah dan pelajaran di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.